nggak baru. Belum. Ben-Hur di situ diceritakan dia adalah seorang anak dari keluarga Yahudi yang cukup kaya. Kemudian kan karena perselisihan dia dengan saudaranya yang sebenarnya saudaranya orang Romawi, berselisih yang sampai akhirnya dia ditangkap dan segala macam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kami kembali bisa bersilaturahim di studionya Kodondi untuk tidak saja untuk bersilaturahim tapi juga menggali ilmu dari beliau, khususnya ilmu kristologi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke Kodondi. Semoga pertanyaan ini bisa membuka jalan bagi saudara-saudara kita non muslim untuk bisa lebih mengenal lebih dekat lagi Islam, dan kalau bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan. Dan ini juga menjadi penguatan akidah khususnya bagi kita orang-orang muslim yang mungkin telah lahir dalam keadaan Islam, yang semoga bisa istiqomah hingga until jannah. Mari kita saksikan diskusinya bersama Kodondi. Assalamualaikum Kodondi. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Moga nggak bosan ya didatengin sama. Enggak, kenapa mesti ganti sih? Ngaji. Karena memang Ganti baju. ganti orang. Ini kan kita mencoba untuk membuat beberapa pertanyaan, mengumpulkan beberapa pertanyaan dari medsos ya. Yang di medsos, ya khususnya di Facebook ya. Yang saya lihat ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan yang memang pertanyaan itu memang tidak bisa dijawab sama saudara-saudara kita yang Kristen ya. Mungkin yang Kristen apa yang Islam? Yang Kristen. Oh, yang Kristen. Makanya kita ke sini ya dengan harapan yang tadi seperti yang disampaikan oleh Nandi bisa menjawab kepenasaran dan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan. Karena memang di medsos itu kita agak gergatan juga nih kok. Karena memang mereka itu ada sebagian ya, saya tidak mengatakan semuanya. Jadi mereka bikin framing gitu. Framing bahwa Islam itu ya dongeng, banyak apalah gitu ya. Salah satunya masalah, Islam itu nggak bakal dapat petunjuk karena di Al-Fatihah selalu minta petunjuk gitu kan. Padahal kan di Mazmur sendiri ya, di 27:11 TB kan ada kan ayatnya, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunkanlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Itu salah satunya. Yang kedua, masalah Nabi Muhammad itu dapat wahyu di gua. Nah itu pasti dari iblis, dari jin. Itu kan fitnah, framing gitu kan. Yang memang nggak ada buktinya. Sementara ya di Bible sendiri di 1 Raja-Raja 19:9 TB 1974 kan di sana dikatakan di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian apakah kerjamu di sini hai Elia. Artinya kan mereka menuduh, tapi sebenarnya di Bible sendiri mereka sendiri itu ada gitu ayat seperti itu yang mirip-mirip dengan itu gitu. Jadi kita mengumpulkan beberapa pertanyaan itu, semoga bisa menjawab rasa penasaran kita ya. Gitu Kodondi. Jadi langsung aja Kodondi. Pertanyaannya apa? Ya ada 20 pertanyaan nih kok. Jadi banyak amat. Jadi ya kalau memang nggak sanggup semuanya, sesanggupnya aja Kodondi ya. Yaudah, nanti jawabnya, kita bisa bikin wawancara lanjutan gitu ya kalau memang. Berarti saya jawabnya sesingkat-singkatnya aja gitu. Ya, sesingkat-singkatnya tapi yang penting jelas gitu lah. Ini yang pertama nih kok ya, di Matius 5:20 kan dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada sebagian saudara kita Kristen bilang Kristen bukan agama. Jadi yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah Yesus itu diutus dengan membawa agama, dan adakah pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Itu pertanyaan pertama kok. Pertanyaan apa tadi? Apakah Yesus diutus dengan membawa agama, dan adakah pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Karena saudara kita Kristen bilang Yesus tidak membawa agama. Gitu. Sementara kan Yesus dikatakan di Matius itu tadi kan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Gini Pak, kalau kita baca di seluruh 4 gospel, 4 gospel itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus sama sekali tidak pernah menyebutkan kata Kristen. Pertama, berarti Yesus juga tidak pernah mengajarkan kekristenan.
Ya, Yesus berarti tidak pernah mengajarkan atau membawa agama Kristen. Itu udah jelas di 4 gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kata Kristen sendiri itu baru timbul ketika Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya tinggal di kota Antioquia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Itu udah beberapa tahun setelah Yesus nggak ada. Berarti Yesus selama hidupnya dia nggak pernah ngajarin Kristen. Ya. Jadi kalau tanya Yesus apakah membawa agama? Definisi agama apa dulu nih? Ya, agama itu kan istilahnya jalan hidup, sistem kepercayaan gitu. Sistem kepercayaan yang punya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep peribadatan. Itu disebut sebagai agama. Kalau Yesus dibilang tidak membawa agama, lah dia tidak membatalkan Taurat. Taurat kan juga bisa dikatakan sebagai jalan hidup Bani Israel. Betul kan? Yang sudah diterima melalui Nabi Musa, itu adalah jalan hidup bangsa Israel, yaitu bisa dikatakan agama, karena itu jalan hidupnya, ada sistem kepercayaannya, ada sistem ketuhanannya, ada konsep keselamatannya, ada konsep peribadatannya. Itu bisa disebut sebagai agama. Nah, Yesus memang tidak membawa tidak membatalkan hukum Taurat. Tapi dia menyebarkan Injil. Injil itu adalah boleh dikatakan sebenarnya ya wahyu yang Yesus terima dari Tuhan yang Maha Kuasa itu yang ditujukan untuk bangsa Israel. Nah, setiap syariat yang dibawa oleh nabi-nabi itu kan memang bisa berbeda. Berbedanya dalam arti pada saat itu konteksnya bangsa itu sedang hidup pada zaman seperti apa. Gitu. Nabi Musa menerima Taurat ketika konteksnya bangsa Israel harus keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Yesus diutus membawa Injil dalam konteks bangsa Israel sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Kan beda konteksnya. Gitu. Jadi kalau dibilang Yesus tidak membawa agama, ya bisa benar bisa enggak, tetapi apa yang Yesus jalankan itu ya agama. Karena dia menjalankan Taurat, dia tidak membatalkan Taurat. Gitu. Yang dia bawa Injil itu adalah ajaran untuk selalu kalau kita di Islam tuh ya ada pengertian bahwa Nabi Isa AS itu diutus untuk mengajarkan zuhud kepada Bani Israel karena mereka sedang dalam penjajahan bangsa lain. Zuhud itu artinya apa? Hidup sederhana gitu lah ya. Nah, yang diajarkan Yesus sendiri kan hanya untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Memang ada sebutan-sebutan Bapa, Anak Allah. Itu adalah tradisi-tradisi dari bangsa Yahudi. Kira-kira gitu, Pak. Berarti Injil yang diturunkan sama Yesus itu beda dengan Bible sekarang. Sama nggak kok? Ada yang sama, ada yang sudah berubah. Begitu ya. Ada yang sama. Karena Yesus juga mengajarkan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ketika ditanya hukum apa yang terutama, Yesus mengulang apa yang diajarkan Nabi Musa di Ulangan 6 ayat 4. Selanjutnya kok ya, ini Yesus kan sempat menghilang ya di usia 13 sampai umur 29 tahun ya. Kalau kata pendeta Esa Soru, ini agak lucu juga nih, Yesus sekolah dan ikut bantu mamahnya. Bukan bantu papanya? Bukan, bantu mamanya. Emang mamanya jualan apa? Nggak tahu deh. Lalu kalau bantu papahnya yang menjadi tukang kayu lebih make sense. Make sense ya. Karena Yusuf memang dikenal sebagai tukang kayu. Saya pernah nonton film Ben-Hur nggak? Pernah, tapi udah lama itu. Ben-Hur, tapi bukan yang dulu ya. Oh iya. Ben-Hur sekarang belum. Yang agak baru. Belum. Ben-Hur di situ diceritakan dia adalah seorang anak dari keluarga Yahudi yang cukup kaya. Kemudian kan karena perselisihan dia dengan saudaranya yang sebenarnya saudaranya orang Romawi, berselisih sampai akhirnya dia ditangkap dan segala macam lah. Tapi pada satu adegan Ben-Hur ketemu dengan Yesus yang sedang marut kayu, sedang nyerut kayu. Berarti di situ Yesus ceritakan dia adalah tukang kayu. Kusen. Entah kusen, entah tiang, entah apalah. Diceritakan melihat Yesus sedang nyerut kayu. Gitu. Jadi waktu pas umur tapi itu bukan standar atau bukti bahwa itu ya. Tapi kalau menurut cerita di Bible di mana Yusuf adalah tukang kayu, ya lebih make sense kalau Yesus membantu ayahnya atau bapaknya. Berarti umur 13 sampai umur 29 itu dia bawa ajaran apa tuh? Kalau berdasarkan yang di Bible juga 4 gospel, berarti Yesus ya itu menjalankan ajaran Taurat, menjalankan syariat Taurat yang dari zaman bangsa Israel terima dari Nabi Musa, melalui Nabi Musa. Oh gitu. Iya,
Yesus nggak pernah mengajarkan misalnya Trinitas atau mengajarkan dosa waris atau mengajarkan beribadah hari Minggu, nggak ada. Yang diikuti adalah ya tradisi bangsa Yahudi dengan agamanya. Berarti Yesus di Bible pun nggak ada salah satu ayat pun ya dia mengaku bahwa dia Tuhan, mengajarkan ketuhanan tentang dirinya dan menyuruh murid-murid yang 12 itu untuk menyembah dia. Nggak ada itu kok ya, nggak ada ceritanya. Ini yang Yesus ajarkan yang saya tahu nih ya. Ini berdasarkan 4 Gospel nih. Yesus bahkan menghardik iblis yang menggoda dia untuk menyembah Tuhan. Hanya untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan, Bapa itu. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil kalau mau masuk kerajaan sorga. Yesus mengajarkan bangsa Israel untuk mengikuti ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa, artinya sudah menggantikan posisi Musa. Suruh mengikuti ajaran mereka tapi tidak mengikuti kelakuan mereka. Jadi Yesus mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi itu mengajarkan Taurat tapi tidak menjalankan. Ini yang Yesus ajarkan. Jelas kan, berarti kan Yesus mengajarkan hanya untuk menyembah kepada Tuhannya bangsa Israel. Kan sama aja, mereka juga bangsa Israel. Monoteis. Karena ada kalimat Yesus mengulang apa yang disebutkan oleh Musa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Jadi Yesus bawa agama apa? Ya yang diikutin oleh bangsa Israel sebelumnya. Melanjutkan gitu kok. Melanjutkan, tidak membawa agama baru. Ya, mengikuti agama Mila Ibrahim ya. Yang jelas Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Pada zaman Yesus masih hidup, tidak ada sebutan Kristen dan tidak ada ajaran Kristen yang diajarkan Yesus. Selanjutnya kok, dalam Bible dikatakan tidak ada satupun yang bisa melihat wajah Tuhan ya. Tapi kenapa Kristen melukis atau memajang wajah Yesus yang dianggap Tuhan? Itu tujuannya apa tuh kok? Ya mungkin karena mereka ingin supaya orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Walaupun gitu. Harus melanggar Bible sendiri ya, Bible sendiri. Iya. Karena kan gini, Kristen sendiri kan lahir dari sebuah ajaran yang sebenarnya pengennya disebut monoteis. Tapi karena mengadopsi budaya Helenisme, mengadopsi agama paganisme Romawi, dan mengadopsi filosofi Platonisme, ini kan nggak bisa disebut murni monoteis. Nah, karena tidak bisa dianggap murni monoteis, makanya harus digabung dengan kitabnya Yahudi yang murni monoteis gitu. Jadi Yudaismenya monoteis, Yunani, Romawi, dan Platonismenya bisa dikatakan politeis. Monoteis digabungkan dengan politeis jadi apa Pak? Jadi monopoli atau gimana? Nggak tahu, jadi apa tuh? Ya jadi itu, jadi ya campur. Tapi kan konsep ketuhanan yang dipakai oleh orang Kristen sekarang ini kan bukan yang di PL tapi yang di PB. Yang di PL ini hanya boleh dikatakan untuk mau diakui sebagai agama monoteis. Dan mereka menggunakan PL itu kan hanya untuk sebagai pembuktian bahwa Yesus sudah dinubuatkan gitu. Di PL. Nah, jadi kalau kenapa harus ada lukisan atau patung ya itu kan udah zaman-zaman orang-orang sebelumnya, orang-orang pagan sebelumnya, mereka sudah terbiasa dengan patung-patung, sudah terbiasa dengan lukisan-lukisan gitu. Walaupun ada sebagian Kristen yang memang tidak mengakui adanya patung-patung itu kayak. Ya termasuk Protestan. Protestan juga protes ke Katolik. Salah satunya nggak boleh ada patung, karena di PL ada perintah. Gitu ya. Gitu. Oke nih kok di Lukas 4:16 kan kemudian Yesus pergi ke Nazaret, kota tempat dia dibesarkan. Seperti kebiasaannya Yesus pergi ke sinagog pada hari Sabat dan berdiri untuk membaca. Yesus ke sinagog kan pada hari Sabtu. Saudara-saudara Kristen kita ke gereja pada hari Minggu. Kok bisa beda tuh kok? Ya karena Yesus nggak pernah ngajarin kekristenan. Gitu ya. Iya. Jadi yang ngarang itu Paulus. Di gereja. Paulus sendiri nggak pernah ngajarin ke gereja hari Minggu. Jadi antara ini Tuhan, ini nabi-nabinya, termasuk Nabi Musa, Nabi Yesus dan sebagainya, bangsa Israel. Bangsa Israel pecah, ada nanti Paulus, ada yang tetap mengikuti Taurat. Paulus di bawahnya nanti ada gereja. Gereja ini juga memodifikasi ajaran Paulus. Nggak semua ajaran Paulus dijalankan sama orang Kristen juga. Ajaran Yesusnya tidak diikuti oleh Kristen, tapi yang diikuti ajaran Paulus, tapi yang di Paulus juga yang diikuti adalah yang sudah dimodifikasi oleh gereja. Paulus mengajarkan wanita kalau ke
berdoa di tempat ibadah harus pakai kerudung. Kristen enggak. Iya. Mungkin ada satu denominasi Kristen yang masih mungkin ada. Foto Maria pun juga pakai kerudung ya. Foto Maria juga pakai kerudung. Jadi dari Paulus sendiri ke Kristennya ini ada perubahan juga, nggak full juga gitu. Kok itu kan saudara kita Kristen bilang kan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itu ada gak dalam Alkitab yang menjelaskan tentang itu? Bagaimana Yesus bisa sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan dalam waktu yang sama? Kalau dicari satu ayat dikatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, nggak ada. Nggak ada ayatnya? Nggak ada. Tapi orang Kristen yang membentuk teologi mereka itu menggabungkan dari beberapa ayat. Contoh, Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14. Firman itu menjelma menjadi manusia. Iya. Kayak gitu-gitu itu digabungkan. Dimodifikasi. Digabungkan dan dipahami atau ditafsirkan sebagai Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tetapi mereka menggabungkan ayat-ayat itu, sedangkan yang di ayat itu belum tentu itu perkataan Yesus. Gitu ya. Nah, seperti Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan perkataan Yesus. Itu udah jelas bukan perkataan Yesus, tapi perkataan dari penulis kitab Yohanes. Ternyata ayat-ayat yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 mengadopsi budaya Helenisme dan Platonisme. Pagan lagi ya kok ya? Pagan lagi. Ya. Kok selanjutnya kok ya, jika Tuhan itu Maha Esa, bagaimana konsep Trinitas bisa dijelaskan tanpa bertentangan dengan keesaan Tuhan? Ini agak jelimet juga nih pertanyaan ini. Bagaimana konsep Trinitas? Tuhan itu kan Esa. Bagaimana konsep Trinitas bisa dijelaskan tanpa bertentangan dengan keesaan Tuhan? Gini, ini yang saya pelajarin dari pendeta-pendeta ya. Juga yang saya pelajarin dari teologinya Kristen. Orang Kristen akan tetap bilang Tuhan itu Maha Esa. Karena mereka berdasar kepada PL. Ya. Di PL udah jelas. Konsep ketuhanannya murni monoteis. Ketika masuk ke PB, mereka mencoba mempertahankan kemahaesaan Tuhan di PL itu, tapi dengan hanya seperti ini, Pak. Tadi kan saya bilang, Yohanes 1:1. Pada mulanya firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Jadi, Yesus sebagai firman, itu disebut sebagai Allah ketika dia berada pada kondisi aslinya. Nah, ini aslinya bentuknya manusia gitu. Belum, tar dulu, jangan dipotong dulu nih. Oke. Biar enggak. Saya bilang, Yesus disebut sebagai Allah ketika dia berada pada kondisi aslinya sebagai firman Tuhan, sebagai firman Allah. Jadi Allah ini kan punya firman. Oke. Firman itu ada di dalam Allah. Firman itu adalah Allah, gitu kan. Jadi Yesus tetap disebut sebagai Allah ketika dia sebagai firman sebelum jadi manusia. Nah, dia menjadi manusia, yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya. Ya, firman ini berasal dari dalam Allah nih. Makanya Yesus ketika menjadi manusia, ya dia manusia. Dia lahir menjadi manusia, bisa sakit, bisa lapar, bisa ke belakang, bisa mati. Itu kondisi ketika dia menjadi manusia, ya dia tetap sebagai firman yang asalnya dari Allah. Ya, menjadi manusianya tetap manusia, maka juga dari sini teologinya Yesus disebut 100% manusia, 100% Allah gitu. Yesus sebagai manusia disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah, boleh dikatakan, ini menurut pendeta nih ya, adalah Mesias yang dijanjikan di PL. Jadi Yesus sebagai manusia itu adalah Allah sendiri yang firman-Nya menjadi manusia, melakukan karya keselamatan buat manusia. Bingung nggak? Bingung saya. Gue aja bingung. Padahal di PL sendiri nggak ada nubuatan Yesus dari Tuhan kan? Nggak ada. Di PL nggak ada. Menurut kan? orang Yahudi nggak ada. Nah, sekarang gini, orang Kristen yang teolog mencoba menyamakan teologinya Kristen ini dengan teologinya Islam. Yang saya maksud gimana? Mereka akan bilang begini, ini petinggi-petingginya ya. Mereka bilang begini, firman yang menjadi, firman gini, jadi Kristen dan Islam itu sebenarnya sama. Samanya gimana?
Di Kristen firman itu menjelma jadi Yesus. Kalau di Islam firman itu firman Allah atau firman Allah itu menjelma jadi Quran. Itu mereka menyamakannya di situ. Ngakal-ngakalin gitu kok ya. Ngakal-ngakalin. Ya. Cari remis gitu. Ya. Ya. Iya, Cari remisnya begitu. Mereka bilang firman yang di Kristen itu menjelma jadi Yesus, di Islam firman itu menjelma jadi Quran. Menurut mereka itu sama begitu. Menurut mereka. Bahkan mereka menuduh begini. Ini menuduh ya. Kalau firman yang di Kristen menjelma jadi manusia, firman yang menjelma jadi manusia itu asalnya dari Allah, yang ada dari dalam Allah, berasal dari dalam Allah sendiri gitu. Mereka bilang gitu. Makanya firman dan Allah itu ya satu gitu. Ya, satu yang kekal gitu katanya. Tapi kalau Islam, Quran dikatakan diturunkan dari sisi Allah. Ya. Ada kan ayatnya? Ya, ada. Karena disebut Quran diturunkan dari sisi Allah, makanya Quran tidak berasal dari Allah. Karena di sisi katanya. Iya. Ya. Ya. Mereka nggak tahu arti di sisi itu apa gitu. Makanya mereka berpikir bahwa Quran tidak berasal dari dalam Allah sendiri gitu. Makanya dianggap ada dua yang kekal gitu katanya. Itu mereka menuduh Islam begitu. Mereka nggak tahu artinya di sisi itu apa. Kenapa bisa begitu? Karena mereka dalam ayatnya ada kalimat Yesus diangkat duduk di sebelah kanan Bapa. Ada kalimat begitu, makanya ketika ada kalimat Quran berasal dari sisi Allah, dianggapnya Quran tidak dari atau berasal dari Allah. Gitu. Tuduhan. Gitu. Iya. Gampang jawabnya kan. Cocokologi lah istilahnya. Cocokologi. Jadi mereka cari remis gitu. Iya. Paham ya? Iya, ngerti. Nah, cuma gini kok. Kita jawabnya kan gampang, Pak. Kita jawabnya gampang. Artinya Quran di sisi Allah itu artinya Quran berasal dari Allah yang maha bijaksana, maha teliti dan sebagainya. Jadi Quran itu adalah kalamullah yang merupakan sifat Allah itu sendiri gitu. Ya. Bedanya firman menjadi Yesus dan firman menjadi Quran. Bedanya di mana? Islam tidak tidak menyembah firman itu. Islam tidak menyembah Quran itu. Yang kita sembah adalah yang berfirman gitu. Iya. Beda kan? Bukan yang menerima firman. Kalau Kristen kan menyembah Yesus sebagai firman Tuhan. Kita balikin sekarang. Taurat firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Jelma jadi apa? Bukan jadi manusia. Jadi kitab lah, anggapnya jadi kitab lah. Ya. Kenapa mereka nggak menyembah itu? Kan Taurat firman Tuhan juga. Iya. Judulnya mereka mau menyembah firman kan? Betul. Di Kristen mereka menyembah firman jadi Yesus. Kenapa mereka tidak menyembah Taurat sebagai firman Tuhan juga? Gitu maksudnya. Iya. Simple. Iya. Ya. Ini yang berkaitan dengan firman nih, saya masih penasaran nih kok ya. Ini kan di Yohanes 1 ayat 1 itu kan yang tadi kok udah disebutin ya, pada mulanya adalah firman dan sebagainya ya. Di sini kan di ayat ini kan Yesus adalah firman sendiri. Ya. Kemudian di Yohanes 17:8 itu sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Jadi di sini konteksnya Yesus menyampaikan firman. Ya. Jadi yang pertama yang benar yang mana nih? Yesus adalah firman atau Yesus Nanti akan muter-muter gini, Pak. Yang Yohanes 17:8, coba perhatikan. Firman ada yang pakai huruf besar, F-nya ada yang huruf kecil kan? Yang pakai huruf besar itu maksudnya Yesus. Yang pakai huruf kecil itu ya maksudnya yang diterima Yesus. Gitu muter-muternya. Oh gitu. Tapi sekarang kita tanya, emangnya di huruf Yunani ada huruf besar, huruf kecil? Iya. Nggak ada. Iya. Jadi itu adalah hanya teologis. Iya. Hanya muatan teologis karena mereka maksa Yesus sebagai Tuhan. Iya. Maka dibikin-bikin seperti itu gitulah. Benar kan? Betul. Yohanes 17:8 ada yang firman F-nya huruf besar, ada yang huruf kecil kan? Iya, betul. Tawan saya kan? Karena saya udah dengar dari pendeta yang begitu. Oke, selanjutnya kok ya. Ini kan Yesus kata Yesus tentang Taurat yang diimani dan imani Yesus di Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya kan sampai sekarang pun selama ini kan langit dan bumi belum lenyap ya, belum hancur ya. Kemudian kata Paulus di Efesus 2:15 TB, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, yang mau saya tanyakan nih kok ya. Siapa yang memberikan otoritas pada Paulus bahwa Taurat itu dibatalkan dengan klaim penyaliban Yesus?
Itu dulu satu pertanyaan nih berkaitan Nah dengan itu juga pertanyaan saya ke pendeta, Pak. begitu ya. Iya. Jawabannya gimana kok? Kalau pendeta yang jawab, otoritasnya dari siapa? Dari Yesus. Ketemunya kapan? Itu waktu Paulus ke Damsyik mau cari pengikut Yesus untuk ditangkap, maka Paulus dan teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Tapi kan itu kan ada kontradiksi itu kok. Iya, ada kontradiksi. Ada yang mendengar. Berdasarkan itulah Paulus mengaku dia mendapat wahyu dari Yesus. Gitu. Yang memberikan otoritas siapa? Yaitu Paulus sendiri yang mengaku bahwa dia sudah bertemu Yesus dalam perjalanan dia ke Damsyik, terus dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Yang tadinya dia memburu pengikut Yesus untuk dibunuh, dia mengaku bertobat dan malah menjadi pemberita tentang Yesus. Gitu. Ya sekarang berarti kalau begitu, yang diikuti Kristen ini yang mana? Yang Paulus atau yang Yesus? Ya. Ya kan? Karena kalau kita pelajarin juga antara 4 gospel, ajaran Yesus sama ajaran Paulus di 13 surat-surat Paulus, walaupun yang dianggap benar-benar tulisan Paulus cuma 7, yang diikuti oleh Kristen kan yang surat-surat Paulus. Ya. Betul kan? Ya. Karena ada dosa waris, Padahal itu bukan nanti hukum Taurat udah batal gitu. Sedangkan Yesus nggak pernah ngebatalin, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Berarti Kristen ini sekarang pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Ya. Betul. Kan simpel. Jadi kalau Bapak tanya, itu Paulus otoritas dari siapa? Kalau menurut pendeta yang memberikan otoritas adalah Yesus. Tapi kalau kita baca ya itu Paulus sendiri. Menurut klaim pribadi dia. Klaim pribadi. Ya. Ini kan ada 2 ayat nih kok ya yang terkesan kontradiksi ya. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, ini kalau versi orang-orang yang menyertai Paulus mendengar suara Yesus berbicara dengan Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena memang mendengar suaranya itu, tapi tidak melihat seorang pun. Yang pertama kan ayatnya mendengar, tapi tidak melihat. Nah, versi orang-orang yang menyertai Paulus tidak mendengar suara Yesus berbicara dengan Paulus. Di Kisah Para Rasul 22:9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi mereka ada 2 kontradiksi nih. Yang satu kesaksiannya mendengar tapi tidak melihat. Ada 3 sebenarnya, Pak. Ada 3 ya. Oke, yang saya tahu ini. Jadi ada yang melihat tapi tidak mereka dengar gitu. Jadi yang dari 2 kontradiksi ini yang benar yang mana nih kok ya? Nggak yang benar. Nggak ada yang benar ya, karena memang kesaksiannya dua-duanya bertentangan ya, kontradiksi ya. Iya. Itu antara Kisah Para Rasul 9 sama 22 itu kan ada malah ada berapa ya? Sebentar. Kan saya udah pernah kasih lihat tabelnya. Oh, di ini. Nah, saya tambahin kok ya sambil kau lihat laptop ya. Ini karena Yesus sudah memastikan bahwa ia tidak akan bertemu siapapun setelah diangkat Allah ke surga. Yesus berkata, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tapi sementara Paulus kan mengklaim dia ketemu Yesus dengan 2 kesaksian yang kontradiksi ya. Lagi download, lagi open. Udah pernah saya bikin tabelnya, perbedaannya. Antara Paulus sama Yesus ya? Enggak, antara kesaksian Paulus yang kontroversi itu. Lama sih. Kok nggak ada koneksi? Bentar, Pak.
Termasuk masalah itu kok ya, masalah Paulus membatalkan Taurat, tapi perpuluhannya masih jalan ya. Padahal perpuluhan itu bagian dari Taurat ya kok ya. Iya. Ini gimana sih nih? Koneksinya kok nggak jalan? Nih. Kisah Para Rasul 9, 22 sama 26. Nah, ini kontradiksi. Nah, nih. Pertobatan Paulus ya. 97 versus 229, kisah 94 versus 2614, sama kisah Para Rasul 98 versus 2616. Ada 3 berarti kontradiksinya. Kontradiksinya. Tapi teman-teman Kristen ya nggak masalah. Belum tentu tahu. Belum tentu tahu ini Belum orang tentu tahu, Kristen. iya makanya. Nah, lanjut. Ya, ini jika Yesus mati untuk menebus dosa manusia ya, mengapa masih ada neraka bagi yang berdosa? Bagaimana Bible menjawab hal ini? Apa? Kalau Yesus mati untuk menebus kan Yesus dosa, mati untuk menebus dosa manusia. Mengapa masih ada neraka bagi yang berdosa? Kan neraka buat orang yang tidak percaya. Oh gitu. Jadi semuanya yang mau yang berdosanya segunung pun asal percaya pasti masuk surga ya. Iya. Yang sudah bantai 6 juta manusia kalau dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat bertobat ya dia masuk surga. Enak banget tuh kalau kayak gitu ya. Mau? Enggak mau. Tertarik apa? Habis enak banget katanya. Iya, itu susah-susah mau masuk surga ya kok ya. Belum tentu juga kita masuk surga kan kalau bukan karena rahmat Allah ya. Iya. Lanjut ya di Yehezkiel 14:6. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah kamu dari segala perbuatan-perbuatan yang keji. Di Yesaya 3:1-6, Yeremia 25 ayat 5 juga mengajarkan pertobatan untuk menghapus dosa. Pertanyaannya, mengapa Tuhan harus mengorbankan Yesus untuk menyelamatkan manusia padahal Tuhan Maha Kuasa dan bisa mengampuni tanpa pengorbanan? Ya. Yang pertama-tama saya jawab gini, ya itulah kontradiksi terbesar di dalam Bible Kristen. Karena mereka memaksa memasukkan kitabnya orang Yahudi dengan digabungkan dengan kitabnya Kristen, sedangkan di dalam kitabnya Yahudi tidak ada konsep penebusan dosa oleh manusia. Ya. Itu tadi apa Bapak baca Yesaya 14:8 ya? Iya. Maju dikit Yesaya 18 ayat 20-21 ya, disebutkan seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Ya. Sama dengan di Ulangan 24 ayat 16. Sama juga isinya. Ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama tidak ada konsep orang menebus dosa orang lain. Ya. Yang berdosa itu yang mati. Betul. Yang menjalankan perintah Tuhan itu yang hidup. Ya. Itu perintahnya dalam PL. Bisa buka lagi Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Perikopnya itu bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan bakaran. Ayat 16-nya bilang apa? Basuhlah, jauhkanlah perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ya, ini habis itu apa? Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti ayat-ayat itu menunjukkan bahwa orang kalau bertobat, dosanya mau semerah kirmizi atau kain kesumba, ya, bisa diampuni menjadi putih seperti salju atau bulu domba. Ya. Kalau dari ayat-ayat itu berarti kan tidak ada konsep orang harus mati di atas kayu salib buat tebus orang lain. Ya. Gitu. Berarti penebusan dosa dengan mengorbankan manusia itu lagi-lagi ajaran mana tuh? Ajaran dari pagan sebelumnya. Pagan sebelumnya. Iya. Padahal Yahudi dan Islam pengorbanannya dengan menyembelih kurban gitu. Menyembelih kurban. Kita menyembelih kurban konteksnya adalah untuk berbagi kepada sosial. Bukan menyerahkan itu kurban ke Allah ya. Di dalam Yahudi atau yang PL itu ada konsep kan mempersembahkan hewan kurban. Ini kan Islam kan istilahnya yang paling mudah lah dianggapnya lah. Kristen mengambil konsep itu, hewan kurban itu diganti dengan Yesus sebagai hewan korbannya.
gitu ya, pahamnya Kristen nih. Jadi di dalam Yahudi ada konsep orang kalau mau apa namanya menebus dosa, artinya bukan menebus dosa siapa-siapa, tapi menebus dosa diri sendiri. Itu ada tradisi dengan menyembelih hewan kurban. Tapi itu pun hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau untuk orang Yahudi yang punya duit, silakan bisa berkorban dengan lembu atau sapi. Yang duitnya pas-pasan bisa dengan kambing atau domba. Yang nggak punya duit bisa pakai burung tekukur. Nggak punya duit juga bisa pakai tepung terigu. Jadi tergantung dari kondisi si orangnya nih. Konsep itu diambil di Kristen, tapi yang dijadikan kurbannya tuh Yesusnya. Yesusnya dianggap sebagai anak domba Allah gitu. Nanti di Kristen juga ada lagi paham tanpa pertumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Itu diambil dari PL, tapi dicomot di luar konteks gitu. Diambilnya konsepnya, tapi konteksnya nggak dibawa gitu. Jadi konteksnya konteks Kristen sendiri. Jadi Kristen membaca PL, tapi dengan kacamata Kristen yang ada latar belakang pagannya gitu. Paham maksudnya? Nah, gitu. Jadi manusia berdosa kepada Tuhan, tapi Tuhan yang harus dibunuh untuk menebus dosa manusia. Rada aneh gitu. Jadi Yesus ini dianggap sebagai domba tebusan, domba korban gitu. Jadi makanya tadi saya bilang konsep yang di PL-nya diambil tapi out of context gitu. Di PL disebutkan yang berkorban itu hanya untuk orang-orang yang tidak sengaja dosanya. Bukan untuk menebus dosa orang lain juga gitu. Untuk menebus dosa sendiri. Beberapa yang lalu kan saya juga nonton film Viking tuh kok. Nah itu. Gitu kan. Pengorbanan pertama ada hewan juga, ada kalau misalnya pengen balaknya yang lebih besar diampunin, ya manusia harus disembelih. Dan manusia yang disembelihnya itu senang loh. Senang, Karena dia percaya dia akan masuk Valhalla. Ke Valhalla gitu kan. Langsung minum bir. Saya langsung connect tuh kok. Kayak ini nih. Kayak jalan itu kan. Betul. Ini kok. Selanjutnya kok ya, mengapa konsep Trinitas itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Alkitab, malah ayat tersebut terindikasi sisipan alias ayat tidak asli. Yang dipertanyakan mengapa? Nah, mengapa konsep Trinitas tidak disebutkan secara eksplisit? Ya karena Trinitasnya berkembangnya belakangan. Karena Trinitas berkembangnya belakangan, berevolusi dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, baru dijadikan doktrin. Ya setelah Yesus meninggal, setelah Yesus wafat. Setelah Yesus nggak ada. Berarti kan ini emang kalau di Islam Yesus pernah meninggal? Enggak, kan diangkat ke langit. Ini kan versi ini, versi ini. Karena konteks Trinitasnya itu berkembang dan bersaing. Nah, konsep Trinitas yang menjadi konsep yang menjadi pemenang gitu. Jadi gini, abad-abad sebelumnya itu konsep-konsep ketuhanannya di dalam Kristen itu berkembang. Yang saya maksud adalah gini. Tidak langsung ada konsep Trinitas. Yang pertama ada orang-orang yang memikirkan bahwa Yesus itu adalah perwujudan Tuhan di bumi. Gitu. Itu yang disebut dengan konsep doketisme atau kepercayaan doketisme. Kalah sama kelompok yang menyebut dirinya kelompok separatisme. Separatisme bilang Yesus itu sebelum dibaptis belum Tuhan. Setelah dibaptis baru dia jadi Tuhan. Yang baptis Yohanes lagi? Yohanes. Ketika Yesus disalib, diangkat, yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Ini kelompok separatisme. Tadi ada doketisme, ada separatisme. Timbul lagi kelompok yang disebut dengan modalisme. Modalisme bilang Bapak itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapak. Ya. Jadi ini ada peran nih. Mod gitu kan, modalisme, mod gitu. Mod itu artinya peran, contoh misalnya kayak misalnya ini Pak Nanto apa Pak Nandi nih? Pak Nanto. Pak Nanto di kantor sebagai apa? Direktur misalnya. Di rumah sebagai apa? Suami. Di lingkungan sebagai apa? Imam misalnya. Nah kayak gitu peran itu namanya. Ya. Modalisme pecah menjadi dua. Ada modalisme monarkianisme, modalisme sabelianisme. Tapi intinya kurang lebih sama lah. Bahwa Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak. Satu pribadi, bukan tiga pribadi. Ini cukup bertahan lama. Sampai akhirnya kalah sama kelompok Trinitarianisme. Trinitarianisme yang bilang Bapa itu bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya hakikatnya sama. Hakikatnya Tuhan. Nah, mereka tiga pribadi yang berbeda, tapi hakikatnya satu yang sama. Gitu. Kelompok ini yang digandeng sama Romawi.
Nah, karena ada Romawi, siapa yang bisa lawan? Iya. Itu orang Yahudi yang berontak 2 kali aja dia ditumpas gitu kan. Nah, ketika ada kelompok gereja yang Trinitarianisme ini digandeng sama Romawi, siapa yang bisa lawan? Udah gitu aja. Yang lain ya hapus, dia dibunuh, diungsikan, dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Gitu. Jadi makanya Kristen